si tukang menjamu. Lalu saya memperhatikan, fa ya subhanallah, segala sesuatu dengan mudah dia berikan dan lain sebagainya, berbicara nyambung, enggak dia diamkan tamunya. Lalu kita belajar darinya, fa ya subhanallah, seperti inilah rupanya menjamu tamu yang terbaik. Besok dia buat kepada orang lain. Nah, seperti itu dan lain sebagainya, banyak ya di antara faedahnya. Adapun yang keempat, an la yad'uwa ilaiha man ya'lam annahu yashqu alaihi al-hudur. Jangan mengundang yaitu orang yang susah hadirnya. Contoh, saya ada walimah nih, telepon teman di Jakarta, hadir ya, Allahul musta'an. Enggak perlu ya, kalau beritahu aja, jangan suruh datang, susah datangnya ya. Atau orang yang kita tahu super sibuk, di hari itu enggak mungkin dia datang, dia ada tugas, dia ada kerja, umpamanya dia buat walimah hari Senin ya, atau di hari kerja, dia jelas dia enggak ada di sini, jangan diundang dia. Ya, paham maksudnya? Au annahu yata'adza bi ba'dil ikhwan. Atau umpamanya dia suka mengganggu. Umpamanya ada orang yang biasanya dengan kehadiran dia orang terganggu. Contoh, ada orang yang tampilannya menjijikkan. Paham antum? Ya, ada tampilan orang menjijikkan yang membuat orang lain enggak suka dengannya. Kalau bisa dia jangan diundang. Ya. Baunya umpamanya yang tidak mengurus badan, busuk dan lain sebagainya. Ya, atau orang-orang yang mempunyai penyakit yang membuat orang enggak suka makan dengannya setelah itu, maka dia enggak usah diundang. Kalaupun kita mau ngasih, antar ke rumahnya. Paham? Nah, seperti itu. Baik. Tajannuban li adiyatil mu'min al-muharramah, yaitu kita buat seperti itu agar tidak mengganggu orang mukmin lainnya. Ya, jadi boleh, tak ada masalah. Nah, ini adab ketika kita mengundang. Sekarang sebaliknya itu adab memenuhi undangan. Berarti kita yang diundang. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, an yujibad da'wah wa la yata'akhkhar anha illa min udhrin. Hendaknya dia segera ya mengijabahkan dakwah, artinya pergi ke undangan. Ya, mendatangi undangan tersebut. Wala yata'akhkhar anha, jangan sampai terlambat illa min uzrin, kecuali karena uzur, karena di situ sudah ada jamnya. Umpamanya acara dari jam berapa? Dari habis zuhur sampai maghrib, sampai isya, atau sampai jam 8 dan lain sebagainya. Jangan datang jam 9. Lalu dia telepon kawannya, masih ada makanan tak? Saya mau datang. Ya, Allahul musta'an. Hada min su'il adab. Ini adab yang buruk ini, seperti ini, tak boleh. Ya, kecuali dia harus minta izin kepada dia, saya tidak bisa datang. Ya, orang harus mencari makanan, orang beli makanan lagi untuk dia, makanan sudah habis. Ya udah datanglah, akhirnya dibuat makanan yang baru dan lain sebagainya, itu memberatkan dan ini tidak dibenarkan. Ya, tapi datanglah pada waktunya atau waktu yang telah disediakan. Ya, kana ka'an yakhsha dararan fi dinihi au badanihi. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man du'iya falyujib. Barang siapa yang diundang, maka datangilah undangannya, penuhilah undangannya. Maka para ulama menyebutkan wajib menghadiri undangan walimah apabila kita diundang oleh kaum muslimin, orang mukmin. Ya, wajib untuk menghadirinya. Apabila dia tidak mempunyai uzur, kecuali dia punya uzur, dia sebutkan, afwan saya enggak bisa, di hari itu saya begini, saya begitu dan lain sebagainya, maka tak ada masalah. Wa qauluhu idza du'ita ila qura'i syatin la ajabtu, kata Nabi SAW, kalau saya diundang hanya makan kaki kambing, tahu kaki kambing? Kaki bukan pahanya, kakinya saja. Ya, kalau saya diundang untuk makan kaki kambing, la ajabtu, saya akan datang, kata Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW kita lihat, fa ya subhanallah, hingga undangan Yahudi pun dia penuhi. Yang ternyata ketika itu adalah apa? Racun. Ya. Ya subhanallah. Undangan Yahudi kafir. Maka oleh karena itu boleh enggak menghadiri undangan orang-orang kafir? Boleh, tak ada masalah. Apabila dalam undangan tersebut itu bukan dalam acara keagamaan mereka. Ya, boleh, tak ada masalah. Umpamanya hanya hal-hal yang biasa, boleh, tak ada masalah. Ya, seperti Nabi SAW diundang oleh orang Yahudi dan beliau datang dan memakan makanannya, karena makanan orang-orang ahlul kitab, sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin apabila mereka menyembelih yaitu binatang yang
halal di dalam Islam. Dia sembelih kambing, halal, nggak ada masalah. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, walau ahda ilayya dhira'un laqabiltu. Kalau seandainya aku dihadiahkan lengan kambing, maka saya akan terima. Artinya Nabi SAW tidak menolak hadiah. Maka apabila kaum muslimin memberikan hadiah kepada kita, jangan ditolak ayyuhal ikhwah. Apabila hadiah dengan sedekah apabila kita miskin, fakir, enggak punya apa-apa, udah saya bantu kamu, berarti itu sedekah. Ya, paham? Kalau umpamanya kita orang berada, dia tahu kita orang berada, lalu dia memberikan kepada kita, itu namanya hadiah. Hadiah jangan ditolak. Nabi SAW menyebut, Nabi SAW tidak menolak hadiah. Yang dia tolak apa? Sedekah. Karena dia memang, beliau SAW tidak boleh menerima sedekah. Ya. Adapun hadiah beliau terima. Sampai orang kafir pun memberikan hadiah kepada Nabi SAW, dia terima. Muqawqis menghadiahkan kepada dia 2 unta dengan perempuan Al-Qibtiyah, budak, lalu diambil oleh Nabi SAW. Ya, diambil oleh beliau, dihadiahkan baju, diterima oleh Nabi SAW. Sekarang saudara dia ingin menghadiahkan, udahlah nggak usah repot-repot, terima itu hadiah ayyuhal ikhwah. Dan hadiah ini berbeda dengan sedekah. Hadiah ini penghormatan, sedangkan sedekah tidak. Nah, itu bedanya. Sedekah, maka orang yang menerimanya ada kehinaan. Paham? Sedangkan hadiah itu penghormatan. Ya, saudara yang ingin menghadiahkan minyak wangi, udah ambil. Dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Ya, udahlah, basa-basi pula dia, terima. Ini hadiah. Paham? Nah, seperti itu. Baik. Kemudian adapun yang kedua kata beliau, alla yumayyiza fil ijabah bainal faqir wal ghani. Jangan dibedakan, yaitu undangan orang fakir dengan undangan orang kaya. Nah, ini kadang-kadang sebagian kita, apalah makanan di sana, paling goreng ubi umpamanya. Kalau kaya, ini besar. Oleh karena kita lihat ayyuhal ikhwah, apabila orang kaya membuat undangan, kayak subhanallah, kita berduyun-duyun datang sana. Rame undangan dia. Kenapa? Senang undangan rumah orang kaya. Ya, rame yang datang. Kalau dia kaya rame, bahkan dikunjungi kapan saja dikunjungi, apalagi hari raya, ampaunya besar. Allahul musta'an. Lalu dia cuma berkeliling ke rumah orang-orang kaya. Ya, adapun saudara dia yang tak punya dibawa, kallah, nggak pernah dia kunjungi. Ya, apalagi undangannya siapa? Si fulan, ghairu ma'ruf. Ya, enggak dikenal. Akhirnya dia tak datang. Kalau kaya, siap. Ya, belum acara dia udah hadir. Kalau dia kaya, Allahul musta'an. Walaupun itu tabiat kita, tapi tabiat tak baik. Hadiri semua. Jika kaya hadiri, jika miskin hadiri juga. Kalau kita mempunyai kemampuan, jika tidak, uzur, minta uzur kepada dia bahwa kita tidak bisa datang. Lianna fi adami ijabatil faqir kasran li khatirihi, karena tidak hadir di dalam acara orang-orang miskin dan dia tidak ada uzur, maka ini membuat hati dia hancur. Antum ajalah, kita biasalah makanan. Lalu kita undang dia nggak hadir, gimana kira-kira perasaan kita? Dia orang yang ma'ruf bagi kita, lalu dia nggak hadir dan tidak ada uzur, lain perasaannya. Kemarin kita jumpa dia waktu undangan orang kaya, sama-sama duduk kita sama dia. Sekarang saya yang undang, dia nggak datang. Ya, hancur hati kita, hancur hati si miskin, si fakir. Ya, kama anna fi dzalika naw'an min at-takabbur, dan itu juga termasuk bagian dari kesombongan ada di dalam dirinya. Ya, ketika dia hanya hadir pada pesta orang kaya, undangan orang kaya, sedangkan orang miskin dia tidak hadir, maka itu termasuk bagian dari kesombongan yang wajib dihilangkan. Dan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, meskipun itu hanya sebesar biji zarrah. Ya, baik. Wal kibru mamqut, ya, jelas yaitu kesombongan tercela. Wa mimma yarwi fi ijabati da'watil fuqara, dan adapun yaitu para salaf kita lihat, yaitu